Oke, terima kasih telah bergabung dengan pelatihan online Anggrit Prana ini, dan saya ucapkan juga terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi, ya, untuk berbagi apa ini adalah salah satu panduan, ini adalah filosofi yang saya jadikan dasar dari apa yang saya lakukan, apa yang telah saya lakukan dan apa yang sedang saya lakukan untuk pekerjaan saya, untuk hidup saya, dan juga untuk membesarkan keluarga saya. Jadi sekedar untuk latar belakang, jadi saya bernama Dede, nama lengkap itu Igede Wiwekambarayana, dan saat ini dan semenjak beberapa tahun lalu, tepatnya sekitar 10 tahun lalu, saya mulai menjalankan sebuah pekerjaan penyembuhan holistik. Saya ada di sini di Ubud saat ini, Ubud Bali, dan saya mengajarkan meditasi dan juga penyembuhan, baik itu secara langsung di sini di tempat saya di Bali, atau mungkin juga melalui beberapa pertemuan-pertemuan online seperti itu. Dan ada beberapa orang yang belajar atau berlatih bersama saya, baik itu dari dalam maupun dari luar Indonesia, dari beberapa belahan dunia seperti itu. Jadi saya sudah melatih pernafasan ini selama bertahun-tahun, sudah sangat lama. Nah, intinya dulu itu pernafasannya tidak seperti sekarang, masih sangat basic, pernapasan pranayama yang sudah biasa dilakukan oleh beberapa orang juga, mungkin beberapa yogi atau peminat yoga sudah barang tentu mengetahui tentang teknik-teknik pranayama ini, teknik nafas ini, seperti itu. Jadi teknik pernapasan ini setelah saya kembangkan, kombinasikan berdasarkan apa yang pernah saya alami dari beberapa guru yang pernah saya belajar dari mereka, kemudian sampai 2 tahun terakhir saya menemukan sebuah metode yang benar-benar seperti yang saya inginkan, baik itu manfaatnya, baik itu hasil yang saya dapatkan, baik itu bagaimana kesederhanaan tekniknya, sesuai dengan yang saya inginkan. Dan kemudian saya namai pernafasan ini dengan nama Anggit Prana, seperti itu. Anggit Prana ini berarti formulasi energi, sebuah formulasi atau pemulaan energi yang ada di dalam diri atau tubuh kita, atau tubuh setiap orang atau setiap makhluk hidup memiliki energi ini. Kemudian pertama kali saya membuat teknik ini sangat sederhana, ya. Saya belajar dari kakek saya, kemudian setelah dalam masa-masa itu saya juga mempelajari beberapa teknik-teknik modern yang sudah dikembangkan oleh orang-orang di seluruh dunia yang cukup terkenal, bahkan sekedar untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya. Dan kemudian metode-metode tersebut kemudian saya sudah modifikasi, sudah saya sesuaikan dengan metode pernapasan yang sudah saya lakukan. Kemudian itulah yang kemudian menjadi teknik Anggit Prana, persis seperti yang akan Anda pelajari atau Anda latih bersama saya di sini. Seperti itu. Untuk hal ini adalah tentang pernafasan. Ini sudah tentu berasal dari sebuah teknik kuno. Nah, jadi untuk hal ini sebagai tambahan, kita harus juga mengetahui apa di balik pernafasan ini. Nah, untuk mengetahui kebenaran-kebenaran universal ini atau kebenaran-kebenaran mutlak ini, kita harus merenungkan beberapa kebenaran universal yang lain selain tentang nafas ini sendiri. Ya, salah satu kebenaran universal yang dapat kita pelajari atau dapat kita renungkan adalah tentang kebenaran universal tentang bahwa tubuh kita itu menyembuhkan dirinya sendiri.
Ya. Kemudian ada lagi kebenaran universal bahwa perubahan itu mutlak. Perubahan itu tidak dapat dihindari. Seperti itu ya, perubahan adalah salah satu kebenaran universal. Dan untuk itu kita kembali bertanya pada diri kita, apa yang dapat kita temukan di sini. Seperti tadi yang saya katakan bahwa tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Ya mungkin bagi beberapa orang ini kedengarannya sangat jelas atau ya memang demikian adanya. Tetapi bagi beberapa orang yang lain, mereka akan berpikir mungkin bagaimana mungkin tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Bagi beberapa orang bisa saja mereka berpikir seperti itu. Tetapi sejatinya ini sebuah kondisi sakit atau mengidap penyakit itu adalah benar-benar sebuah kondisi di mana tubuh kita memiliki kesempatan untuk mengetahui kekuatan dirinya. Nah, ya seperti itu. Ya, ini proses yang harus dialami setiap manusia. Seperti dalam pengetahuan Bali bahwa ada 4 pengalaman yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu suka, duka, lara, dan pati. Kebahagiaan atau rasa senang, rasa sedih, sakit, dan kematian itu hukum yang mutlak, kebenaran universal juga seperti itu. Nah, jadi setiap rasa sakit, penyakit, trauma, setiap kondisi tidak seimbang ini adalah kesempatan bagi tubuh kita untuk mengetahui kekuatannya, bagaimana dia mengembalikan keseimbangan dan kesehatan itu. Ya, seperti itu. Jadi semua patut kita syukuri dalam hidup ini untuk pembelajaran dalam kehidupan. Seperti itu. Ya, dalam ilmu pengetahuan, sains ataupun biologi itu kemampuan tubuh untuk mengembalikan dirinya pada kondisi keseimbangan itu disebut dengan homeostasis. Seperti itu. Ya, ini sangat menginspirasi saya dalam mengembangkan apapun yang saya ketahui yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Nah, pekerjaan saya sebagai seorang praktisi kesehatan alternatif dan holistik. Jadi mengetahui kemampuan homeostasis tubuh ini sangat penting bagi kita semua, bukan hanya bagi saya. Jadi ketika kita merenungkan atau berpikir bahwa tubuh ini menyembuhkan dirinya sendiri, nah ini sangat mudah dikatakan ya, bukan begitu? Sangat mudah kita mengatakannya, tetapi pada prakteknya ini sangat kompleks untuk dipahami, sangat rumit ya. Apalagi ada beberapa orang dari kita mungkin berasal dari cara berpikir atau cara pandang yang berbeda tentang kesehatan dan kemampuan tubuh, ya tentu saja mungkin sedikit bertentangan bagi mereka. Nah, itu salah satu dari apa yang menyebabkan kenapa kita harus melatih diri kita untuk mengembalikan keseimbangannya. Seperti itu. Pada saat kita melihat diri kita, pada saat kita mengalami diri kita dalam melawan kondisi ketidakseimbangan tersebut, sebagian besar kita akan melihat solusinya itu datang dari solusi-solusi alami. Itu. Nah, solusinya sebagian besar adalah solusi yang alami, yang berasal dari bagaimana kita bisa mengalami rasa sakit itu, kenapa kita bisa mengidap sebuah penyakit, suatu penyakit seperti itu. Sebagian besar itu datangnya dari atau penyebabnya adalah karena perbedaan cara kita atau bagaimana kita menjaga kesehatan kita, ya, berasal dari bagaimana kita mengelola diri kita. Itu sebenarnya sumber-sumber sehat atau sakitnya kita. Jadi apalagi akhir-akhir ini cenderung banyak sekali jenis-jenis penyakit baru bermunculan seperti ya koleksi penyakit seperti itu ya. Nah, ini merupakan puncak fenomena dari bagaimana kurang tepat kita dalam menjalani hidup ini.
Nah, karena dalam menjalani hidup ini itu adalah tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab diri sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup dengan benar-benar berpedoman pada konsep keseimbangan. Jadi untuk kita memahami bagaimana tubuh itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri, ya maka kita harus benar-benar memahami. Itu salah satu kuncinya. Bagaimana untuk mengkondisikan tubuh kita dalam kondisi seimbang. Nah, dalam hal ini kita dibantu juga, atau ada juga beberapa sistem pengobatan modern yang telah memberikan, ini contoh-contoh saja ya, misalnya seperti ini, ada seseorang yang sudah divonis mengalami penyakit yang katanya atau telah divonis tidak dapat disembuhkan. Misalnya sebagai contoh, sekitar tahun 80-an itu ada epidemi yang namanya AIDS ya. Orang-orang yang tertular HIV ini sebenarnya dulu sudah divonis dia akan seumur hidup nggak akan mengalami kondisi sehat seperti itu saat itu ya. Tapi pada saat ini ya tidak, itu bukan kebenaran lagi ya, karena saya melihat banyak sekali orang-orang dengan HIV dia masih dapat bertahan hidup seperti layaknya kita, hanya saja dia hidup dengan virus tersebut di dalam dirinya. Berarti bukan kondisi sakit dia yang parah seperti itu, tidak. Nah, ini salah satu bahwa ada perkembangan dalam penyakit juga seperti itu. Contoh lainnya seperti hepatitis C misalnya, juga divonis seumur hidup dulu. Tapi ya saat ini ya tidak seperti itu, seperti sekitar beberapa puluh tahun yang lalu ya. Ada banyak cara untuk dianggap menyembuhkan. Ada mekanisme-mekanisme dan metode lain ya, mekanisme atau metode penyembuhan yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh tubuh kita. Dan ini juga ditemukan bahwa ada beberapa orang yang ditemukan bahwa mereka sembuh dengan cara yang mistis. Nah, dikatakan mistis, padahal sejatinya sih bukan mistis, tapi anggapan masyarakat seperti itu. Di belahan timur bumi ya, kita masyarakat timur itu ada beberapa jenis penyembuhan ajaib, berbagai bentuk dan jenisnya, baik itu melalui meditasi, melalui doa, puasa, atau hal-hal lainnya. Dan di barat juga ada beberapa orang yang berpikir secara modern, misalnya Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, dan banyak sekali peneliti-peneliti dan orang-orang sains, peneliti ilmiah itu juga mendapatkan penemuan mekanisme ilmiah yang mengamini teknik-teknik yang seperti dilakukan oleh orang-orang timur ini, seperti para yogi misalnya, para penyembuh mistis seperti itu. Ya, di sana ada misalnya dengan pola meditasi, mereka dapat membuktikannya dengan sangat ilmiah. Salah satu hal yang menarik saya untuk membantu orang-orang ya dalam proses pekerjaan saya, selain dari pekerjaan saya untuk menghasilkan pendapatan, selain itu ada alasan lain, di mana itu adalah penyembuhan dengan metode penyeimbangan tubuh dan pikiran ya, dengan energi. Ya, meskipun itu abstrak ya, energi itu sangat abstrak, tapi sebenarnya energi ini adalah bidang energi yang berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan vital tubuh kita untuk mengkatalisis reaksi penyembuhan ya. Saya mengalami juga dulu cukup lama, bahkan saat saya masih kecil sudah, tapi saya ceritakan tentang luka kepala saya ini yang sangat parah, sangat parah. Bahkan saya sudah sempat divonis tidak dapat bertahan hidup seperti itu. Tetapi terima kasih para dokter, para medis berusaha semaksimal mungkin, dan saya sendiri juga berusaha dengan kemampuan saya semaksimal mungkin
untuk menyembuhkan diri. Nah, ini saya alami pasca kecelakaan ya. Apa yang akan saya bagikan di sini selalu berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri. Jadi ini adalah pengalaman hidup saya. Selalu saya akan membagikan pengalaman saya dalam pelatihan-pelatihan yang akan saya adakan, termasuk pelatihan Anggit Prana ini yang akan kita latih bersama. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik, itu benar. Kemudian ketika saya masih kecil, itu saya pernah juga mengalami sebuah, kira-kira saya 6 tahun seperti itu. Saya pernah mengalami juga sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan berkaitan dengan kesehatan. Ya, tidak saya sampaikan apa itu, tetapi saya mengalami sebuah kondisi di mana kondisi kesehatan saya sangat kurang menguntungkan atau bahkan tidak menguntungkan. Di usia dini, saat itu ibu saya membawa saya bertemu dengan kakek saya untuk berlatih. Sebenarnya bukan untuk berlatih pranayama ke sana, tetapi saat itu saya disarankan untuk melatih pranayama yang sangat-sangat sederhana. Ya, sangat-sangat sederhana. Nah, dan ini kemudian sangat efektif setelah saya saat itu ya dipaksa, tentu saja masih kecil, saya tidak mengerti tentang apa itu penyembuhan. Saya tidak mengerti apa itu spiritual. Saya layaknya seorang anak yang berusia 6 tahun ya, saya hanya mengikuti perintah seperti itu. Namun hasil yang saya dapatkan akhir-akhir ini, saya menyadari bahwa itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, ini yang membawa saya pada pengalaman-pengalaman berikutnya dalam kehidupan saya ini. Nah, momen ini yang membawa saya ke dalam kehidupan sehat. Dan setelah melakukan beberapa pelatihan pranayama atau pernapasan yang sangat sederhana, kemudian saya bisa menghilangkan rasa sakit itu. Ini sebuah rasa sakit yang saya alami sudah sangat lama, bertahun-tahun. Lebih dari 2 tahun saya selalu mengalami itu tanpa henti, dan ternyata dengan melatih kurang lebih sekitar sebulan waktu itu, dan saya benar-benar dapat menghilangkan rasa sakit tersebut. Di sini saya tidak membuat penilaian negatif ya tentang segala bentuk upaya medis, karena setiap bentuk upaya yang dilakukan oleh para medis itu adalah valid, dan semuanya itu adalah untuk alasan yang baik. Ya, saya pribadi pernah berada di ruang UGD ya, ruang gawat darurat pasca kecelakaan tersebut. Jadi ya, saya sangat berterima kasih untuk semua pekerjaan, upaya yang dilakukan oleh para medis. Tetapi ada satu elemen kunci yang saya rasa sangat penting bagi kita semua untuk dipahami. Jika kita benar-benar ingin menjalani hidup kita sejalan dengan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia, bagaimana kedaulatan kita sebagai manusia, yang kita butuhkan itu adalah memahami bahwa tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi ini memang membutuhkan kondisi yang tepat bagi tubuh kita untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita, ya, baik itu dengan situasi yang tepat, kondisi yang tepat, mungkin dengan bahan-bahan atau pasokan yang tepat bagi tubuh kita, seperti itu. Nah, untuk menyeimbangkan sistem di dalam tubuh kita, biasanya para medis atau dokter akan menyarankan kepada kita untuk mengkonsumsi zat-zat tertentu, ya, mengkonsumsi entah itu obat ya, misalnya antibiotik atau obat-obat tertentu untuk mengkondisikan tubuh kita, terutama kondisi kimia tubuh kita. Nah, ini yang dilakukan oleh para medis, ya. Intinya obat itu tidak pernah menyembuhkan kita, tetapi obat atau bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu membantu untuk
mengkondisikan tubuh kita agar seimbang secara kimia. Dalam tubuh kita terdiri dari beberapa bahan-bahan kimia juga. Jadi kita memasukkan, entah itu bukan hanya obat-obat kimia sintetis ya, termasuk bahan-bahan herbal. Itu bertujuan untuk mengkondisikan tubuh kita. Jadi setelah tubuh kita dalam kondisi seimbang, maka semua sistem akan membantu atau lebih mudah untuk menyembuhkan dirinya. Itu konsep penyembuhan yang sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena apa yang kita hadapi dalam kehidupan saat ini bukan cuma sekedar infeksi, bukan, atau mungkin luka. Ada banyak hal terkait dengan mental, terkait dengan pola pikir, pola hidup, banyak sekali hal. Jadi kita perlu tahu tentang bagaimana kita menyeimbangkan kondisi tubuh kita, baik secara mekanis, secara kimia, dan secara mental. Nah, itu yang akan kita bahas